Jumpa kembali bersama saya Herman. Dan tentu saja saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di channel Potret Banyumas. Oke, kali ini saya akan melanjutkan tutorial dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya berarti yang keempat. Ini adalah tutorial saya yang kelima. Bagaimana kalian sudah bisa mengikutinya? Di tutorial keempat kita belajar perpindahan kunci pakai style, dan kemudian oktav, tangga nada per oktav. Kalian sudah latihan? Oke. Nah, bagi kalian yang mungkin baru lihat tutorial saya ini yang kelima, kalian nanti bisa belajar dari tutorial saya yang pertama. Bagaimana cara menemukannya? Gampang. Di atas ini ada link video saya dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai juga yang kelima ini. Nanti kalian bisa belajar. Karena saya berusaha memberikan semaksimal mungkin dengan cara yang simple, sederhana, dan gampang dipahami. Oke, sekarang saya akan lanjutkan. Kita sudah mendekati untuk masuk ke bermain style, voice, dan tempo. Artinya kita akan mulai belajar lagu, tetapi untuk yang kelima ini adalah terakhir sebelum nanti keenam kita masuk ke latihan lagu-lagu yang akan saya berikan kepada kalian. Nah, perlu kalian ketahui, untuk bisa bermain musik keyboard, ya, kita atau kalian harus bisa membaca yang namanya not angka. Kalau kalian pernah mendengar nama istilah notasi, apa itu notasi? Notasi itu kalau kalian lihat di atas selembar kertas, kemudian ada not di dalam lembaran kertas itu namanya adalah notasi, ya. Nah, notasi itu dibagi menjadi dua. Ada notasi angka, kemudian notasi balok, atau kita kenal dengan not angka atau not balok. Nah, yang saya ajarkan kepada kalian ini adalah not angka, bukan not balok. Ya, kalau not balok itu sedikit lebih rumit, apalagi not besi itu lebih rumit lagi. Nah, cukup not angka saja. Kalau kalian nanti saya ajarkan ini paham, yang akan datang tutorialnya masuk ke lagu itu pasti lebih gampang. Kalian pasti bisa. Oke, nah saya akan memberitahukan tips yang sederhana untuk kalian bisa membaca not angka. Kalau kita nggak bisa baca not angka, bagaimana kita bisa bermain sebuah melodi atau lagu? Jadi syaratnya harus bisa baca not angka. Mungkin kalian berkata, aduh Pak, not angka itu susah. Aduh Bang, saya nggak ngerti tuh not angka gimana. Oke, nggak jadi masalah. Sesulit apapun saya mau katakan, kalau kita belajar pasti bisa. Dan saya ingin memberikan tips yang sangat mudah untuk kita cepat bisa memahami atau membaca not angka. Saya dulu nggak bisa baca not angka, ya. Tapi ketika saya berusaha belajar, sekarang itu apapun saya bisa baca not angkanya. Oke, saya coba masuk sekarang. Saya bagikan di sini ada 4 hal yang penting yang perlu kalian ketahui untuk bisa membaca not angka. Saya bagi di sini yang pertama adalah birama, kemudian yang kedua ada namanya nilai not. Yang ketiga itu ada tanda diam atau tanda istirahat. Dan yang keempat adalah tanda ulang. Nah, saya akan bahas sedikit yang pertama di bagian birama. Nah, di birama ini dibagi menjadi dua. Garis birama dan tanda birama. Garis birama itu apa? Nah, ini jarak antara satu garis ke garis yang lain. Ini adalah namanya garis birama. Nah, seperti ini B1, birama 1, birama 2, birama 3, birama 4, dan seterusnya. Dalam sebuah lagu, itu jumlah biramanya tergantung panjang pendeknya sebuah lagu. Semakin panjang lagunya, berarti garis biramanya semakin banyak. Seperti itu, garis birama. Kemudian yang kedua, tanda birama. Apa itu tanda birama? Tanda birama adalah menunjukkan tanda di mana kita harus memainkan sebuah lagu dengan nada rasa apa dan biramanya itu berapa. Contohnya tanda birama di sini do sama dengan C itu 4/4. Nah, apa artinya? Berarti kita minta dimainkan di nada dasar C dengan birama 4/4. Nah, apa artinya 4/4 di sini? 4 di atas itu adalah pembilang, 4 bawah adalah penyebut. Ya, belajar pecahan dulu kita pernah belajar ya. Jadi 4/4. 4 di atas itu adalah ketukan. Kemudian 4 yang di bawah ini adalah nilai notnya.
Jadi 4 yang di atas itu sekali lagi ketukannya 4 ketuk. Jadi tua gapat seperti yang tutorial sebelumnya saya beritahu, tua gapat hitungannya pindah lagi tua gapat dan seterusnya sampai selesai sebuah lagu hitungannya 4 ketuk. Nah, itu artinya birama 4/4 ketukan dengan nilai masing-masing not itu adalah 1/4. Kemudian di bawahnya lagi do sama dengan A, terus kemudian 3/4. Artinya kita diminta main di nada dasar A dengan birama 3/4. Nah, kalau 3/4 ketukannya 3. Ya, tuaga, kembali lagi tuaga, kembali lagi tuaga, seterusnya sampai lagunya selesai. Jadi selalu hitungannya 3 sampai selesai. Ada lagi misalnya do sama dengan G 2/4 misalnya. Artinya sama. 2 ketuk nilainya adalah 1/4. Nanti saya akan jelaskan langsung ke praktek. Ya, ini untuk teorinya dulu yang harus kalian ketahui. Kemudian yang kedua nilai not. Jadi untuk kita bisa membaca not angka itu yang kedua nilai not. Harus kalian perhatikan setiap not ya yang kalian lihat itu punya nilai. Ada yang nilainya 1/4. Nah, di sini adalah not yang berdiri sendiri atau misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do tinggi di sini. Ini nilainya 1/4 semua. Kemudian ada not 1/8, satu garis di atas not. Jadi ada garisnya. Jadi di sini do, re, mi, terus re, mi di sini ada garis di atasnya 1. Berarti nilainya notnya adalah 1/8, betul. Kemudian fa, la, si-nya di sini nilai notnya 1/8 karena ada garis di atasnya 1. Kemudian ini do sama sol nilainya 1/4. Kemudian ada lagi yang namanya not 1/16. Ini garisnya 2 di atas not. Contohnya seperti ini. Do, kemudian mi. Nah, di sini fa, sol, la, si, kemudian do. Ada 2 garis. Ini namanya not 1/16. Itu nilainya. Oke, nanti di prakteknya kita akan lebih jelas ya. Ini teorinya dulu. Kemudian nomor 3 ada tanda diam. Tanda istirahat itu memakai simbol. Jadi kalian harus tahu ada titik, kemudian ada nol. Ada 2 simbol. Kalian kalau lihat not angka pasti ada titik, ada nol. Nah, itu ada artinya. Kalau titik itu artinya kita bernyanyi atau memainkan tidak diputus, lanjut. Tapi kalau ada tanda nol, itu artinya kita berhenti memainkan sejenak atau berhenti bernyanyi sejenak sesuai dengan apa yang diminta oleh not tersebut. Itu adalah tanda diam. Contohnya seperti ini. Mi, kemudian ada titiknya 3. Nah, ini adalah tanda diam. Kemudian sol, titiknya 2, kemudian ada 0. Ini tanda diam juga. Ya. Kemudian ini do. Kemudian ada titik, kemudian ada 0, 0, ini tanda diam juga. Jadi dia pakai simbol. Ya. Jadi ini yang harus kalian ketahui. Yang ketiga, kemudian terakhir, tanda ulang. Tanda ulang itu apa? Yaitu tanda yang dipakai untuk mengarahkan ke not selanjutnya. Mungkin kalian pernah melihat not yang seperti ini. Ya, kurang lebihnya seperti ini misalnya. Nah, ini cara bacanya adalah A ke B, kemudian ke C, kemudian ke D, dia nggak langsung ke E, tapi kembali lagi ke posisi A, B, kemudian ke C, nah, kemudian lanjut ke E. Ya, lanjut ke E seperti ini. Kalian bisa lihat ya. Nah, jadi ini cara bacanya, saya ulangi lagi, A, B, C, D, kembali ke A, B, C, lanjut ke E, tidak ke D lagi. Oke, semua ini nanti kita praktek di dalam sebuah lagu atau melodi yang akan saya ajarkan kepada kalian. Nah, ini untuk pemahaman not angka. Ya, kalian nanti bisa ulangi lagi, lihat lagi, simak lagi. Dan ini secara simpelnya seperti ini cara membaca not angka. Oke, nah sekarang saya akan mengajarkan kalian untuk perpindahan chord dan juga melodi. Nah, di sini perpindahan chord dan melodi ini kalian nanti harus
memainkannya dengan memakai style 8 bit ya. Kemudian voice-nya kalian bisa pilih string, akordeon atau kira-kira yang lain. Flute boleh, saxophone boleh, misalnya seperti itu ya. Kemudian temponya kalian atur menjadi 65 ya, kalian setting di keyboard kalian temponya 65. Kemudian di sini saya memberikan PR kepada kalian untuk bisa berlatih. Nah, sekarang kita sudah pakai style, sudah pakai voice, sudah pakai tempo, tapi belum berbentuk sebuah lagu, tetapi latihan ringan yang saya berikan untuk kalian bisa paham. Dan setelah itu nanti kita baru masuk ke lagu ya. Kalian bisa lihat ini, oke ya. Saya coba praktekkan nomor 1. Nah, di setiap hitungan ke-1 di sini ada not bunyinya do, kalian pakai jari jempol. Kemudian mi, nanti di bawahnya pakai jari tengah diurut. K itu jari kelingking atau sol, pakai jari kelingking. Contoh nomor 1 itu adalah seperti ini. Ya, itu nomor 1. Nomor 2 itu sama, itu pakai jari tengah mi. Ya, jadi hitungannya sama, 2, 3, 4. Setiap hitungan ke-1 dia ada not. Ya, jadi kalian ikutin misalnya nomor 2 mi pakai jari tengah. Oke, nomor 3 sama caranya. Saya lanjut ke nomor 4. Ini perpindahan kunci, dari C ada kunci G. Kalau tadi masih di C, ini ada perpindahan kunci C ke G, kemudian ke C lagi. Contoh 1 saya berikan nomor 4, kalian lihat contohnya seperti ini ya. Lanjut ke nomor 5 sekarang. E minor, kemudian ke E minor. Oke, itu sampai dengan nomor 5. Kemudian saya lanjut, misalnya kita latih lagi perpindahannya. Ini nomor 6 misalnya. Karena ini perpindahan minor ya, kalian nanti bisa latihan. Saya contohkan nomor 8 dan nomor 10 saja ya. Nanti kalian latihannya berurut dari nomor 6 baru ke nomor 7, 8, 9, 10. Jangan dilompat, tapi saya memberikan contoh dilompat untuk mempersingkat waktu. Oke ya. Nomor 8 perhatikan, C ke F, terus ada D minor, ada C. Caranya seperti ini. Oke, sampai di sini latihan untuk style, kemudian juga bersama dengan voice dan juga ada temponya. Ya, kalian nanti bisa latih ini berulang-ulang, jangan hanya sekali, tapi berulang-ulang. Dan kalian bisa lihat dari nomor 1 jangan dilompat kembali, latihannya harus urut, tangannya harus urut. Jadi jangan biasakan latihan nomor 1 belum bisa lompat nomor 3. Ya, jangan, tapi diurut sampai nomor 10. Nah, kalau kalian sudah ikuti sampai dengan nomor 10, nanti tutorial berarti yang ke-6 ya. Saya sudah mulai masuk ke lagu yang sederhana, kalian pasti bisa mainkannya dengan mudah ya. Yang penting kalian sekarang latihan dulu dari apa yang sudah saya berikan pada tutorial kali ini.
Oke, sampai di sini tutorial kali ini yang saya sampaikan untuk kalian semua. Dan semoga tutorial ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan tolong jangan lupa di like dan juga subscribe. Kalau mau komentar bisa tulis di kolom komentar. Dan saya cukupkan sampai di sini video kali ini. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Dan tentu saja masih bersama Potret Banyumas, tetap santun dan berbudaya. Sebuah lagu yang kalian sangat paham tentunya. Saya akan coba mainkan.